muda. Kembali lagi bersama kita di UMK Talks, yang hari ini kita menghadirkan 3 tamu spesial kita dari program pertukaran mahasiswa batch ketiga tahun 2023. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, bisa kali kita minta tolong ke kakak-kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kakak mungkin? Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Yadi, bisa dipanggil Adi. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Blitar, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Kepulauan Jawa. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Lufutu Deananda Nopi Aristia. Saya berasal dari kampus Tikas Bina Husada Bali, dari Bali. Ya, perkenalkan, nama saya Labib Zuhair Muntasir. Saya dari Lampung, tetapi saya kuliah di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, Jawa Tengah. Berarti nama panggilannya siapa nih kak? Satu-satu. Saya Adi. Oke, Kak Adi. Dea. Kak Dea Saya sama Labib. Kak Abib. Labib, ya. Kalau boleh tahu, awal mula ikut PMM tuh gimana sih kak ceritanya? Ataukah kira-kira emang punya tujuan khusus kah? Atau kayak iseng aja lah ikut gitu? Gimana tuh? Dari siapa siapa dulu? nih? Dari Boleh, abangnya nih, kalau Kak. boleh. Gantian. Kalau saya sendiri itu gak ikut PMM karena memang tertarik dari ininya sih, karena kan PMM perkumpulan dari berbagai macam suku gitu. Jadi saya pengen gali lebih dalam dari suku masing-masing gitu, suku yang asli-aslinya gitu, Kak. Itu awal mulanya gitu. Kak Dea gimana? Kalau dari saya, pertama sih pengen naik pesawat sih kak. Karena kan apalagi naik pesawatnya kan gratis, dibayarin pemerintah itu kan. Selanjutnya kalau yang seriusnya, pertama pengen keluar dari Bali. Karena kan menurut orang-orang Pulau Bali itu udah yang paling wah gitu kan, surganya Indonesia katanya kan. Tapi karena bosan nih di Bali, pengen yang lain, apalagi katanya Kalimantan nih bakal jadi ibu kota baru kan. Makanya pilih sini aja lah, sekalian lihat IKN nanti bakal dibangun di sini gitu. Kak Adi? Kalau dari saya sendiri, saya mau flashback dulu ya. Sebenarnya saya dari dulunya, saya mau ikut di PMM 2. Tapi karena ada beberapa hal yang nggak bisa saya tinggal. Ditolak. Jadi, bukan ditolak. Karena belum ada waktunya aja. Jadi, saya ikut di program PMM 3 ini. Nah, untuk alasan lebih intinya sih saya ingin menambah pengalaman saya sih. Bagaimana kita kuliah di kampus orang lain gitu, di mana khususnya di luar pulau itu adaptasinya bagaimana, survivalnya seperti apa. Jadi itu sih yang bikin saya tertantang ikut PMM ini. Berarti ada tujuan dari awal memang ya, bukan iseng-iseng mau ikut doang nih? Nah, Nggak, alhamdulillah nggak gitu belum. ya? Untuk tujuannya sendiri emang dari awal maunya di Kaltim dan UMKT kah? Atau mungkin ada pilihan awal yang lain? Kalau dari saya pribadi, memang pilihan pertama itu masuk di UMKT ya. Karena ada beberapa tujuan yang lain sih, kenapa kok bisa pilih UMKT gitu. Kan ada di web itu, tertera di situ, dan yang sesuai dengan jurusan saya itu ya di UMKT ini sih gitu. Kak Dea? Boleh jujur kak? Boleh. Kalau buat saya kita kan dikasih 7 pilihan dari PMM kan. Pilihan 3 utama itu harus berbeda pulau. Terus karena izin dari orang tua memperbolehkan, tapi harus dekat sama Pulau Bali gitu. Yang pilihan pertama saya milih di Jawa, itu milih UGM. Kedua saya milih di sini. Kenapa saya milih UMKT? Karena saya lihat di webnya juga itu ada ilmu keperawatannya. Sedangkan di kampus yang sekitar Kalimantan selain di sini nggak ada ilmu keperawatan. Terus yang ketiga saya milih di Sumatera. Jadinya pas banget nih. Di sini bagus kan, saya juga lihat di info TikTok itu kan ada dibilang kampus terbaik di Kalimantan. Ini aja lah pakai pilihan Tepuk kedua. tangan buat UMKT. Wah, ya. Kalau Bib sendiri gimana nih? Kalau saya dari awal pilihan nomor 1 itu UMKT memang. Nah, jadi saya tertariknya itu sebenarnya bukan awalnya gitu, bukan ke UMKT-nya karena saya tidak mempelajari lebih dalam tentang UMKT, tapi lebih ke Samarindanya. Soalnya kan saya kebetulan jurusan TI, Kak. Jadi menurut saya Samarinda itu kedepannya itu bakal potensinya bagus banget buat kerja saya gitu. Saya pengen cari relasi di sini, maka saya masuk ke UMKT gitu kan. Berarti memang punya tujuan buat cari relasi di Samarinda ya? Iya, betul Oke. kan. Terus waktu udah sampai di sini gitu, first impression-nya gimana tuh kira-kira? Sama perasaannya gimana sih waktu pertama kali nih sampai di kota Samarinda ini? Kalau saya dari saya
baru nyampe di sini, baru turun dari pesawatnya itu pertama satu kata panas. Banget. Panas. Itu mewakili semua kayaknya. Iya, udah itu. sangat panas. Terus karena saya kan nyampenya tuh sore, saya kira sore di sini tuh mungkin sama kayak di Bali agak redup gitu kan. Ternyata baru turun, astaga panas gitu kan, nggak bawa topi, ya nggak apa-apa lah ya. Terus nyampe di jalan juga dari bandara ke sini kan agak jauh ya, space jalannya itu juga lebih banyak hutannya gitu, lebih tapi beda lah sama di Bali kan ada masih suasananya beda. Jadi saya sedikit bingung, ini daerah mana ya, agak kering tapi sejauh ini enak. Bagus Enak lah. ya berarti ya. Iya. Cuma first impression-nya emang panas Panas. aja, nggak seadem di Bali ya kan. Iya. Terus kalau first impression-nya waktu sampai di kampus gimana tuh? Ada Siapa dulu nih? perbedaan yang sangat berbanding terbalik dengan kampus asli kalian? Kalau dari saya nih ya, Boleh. kalau dari saya pasti berbeda lah. Dimana ini kan tempat baru bagi kita. Iya. Kalau menurut saya pribadi, dari fasilitas, dari bangunan, menurut saya udah bagus banget sih di sini. Lumayan kaget juga kayak ada bangunan lantai 7 kayak ini di sini. Iya, benar. Di kampus saya belum ada sih Pak, belum ada. Jadi dari fasilitas, dari dosen-dosennya itu juga bagus-bagus semua sih di sini. Sama sih, saya juga di Bali itu kan ada aturan nggak boleh membuat bangunan lebih dari 3 lantai. Jadi pertama kali naik ke gedung ini, lihat gedung kan diajak sama Pak Kuncoro juga, wah tinggi gedungnya. Terus dilihat juga ini nanti kalau mau kesini naik lift aja, nggak usah capek-capek naik tangga gitu. Naik kaget sih pertama. Saya kayak lebih udah ada persiapan gitu dari sana, udah mikir bahwa UMKT itu kayaknya besar walaupun saya nggak lihat fotonya gitu, kayaknya itu besar gitu, jadi sampai sini nggak terlalu kaget juga gitu. Tapi udah keliling-keliling gedung-gedung kampus ya? Alhamdulillah sudah sih. Sudah sih, baru Udah sampai ke lantai 7? Alhamdulillah saya ada kelas di lantai 7 kok. Jadi udah makanan sehari-hari itu kayaknya. saya pertama kali. Oh, oke. Tapi persiapannya bagus ya? Bagus. Bagus. Berarti ya tidak mengecewakan lah ya. Jiwa seninya yang saya di luar ekspektasi itu jiwa seni yang ini sama Ada yang muralnya di ya. Iya. belakang gedung ini itu, weh keren kali itu. Bener-bener. Kita juga nggak expect Kak, itu di belakang muralnya begitu kayak Iya. keren juga ternyata. Terus ada nggak sih kira-kira budaya yang perbedaannya tuh mencolok banget di sini sama di tempat asal? Apa tuh? Dari siapa dulu nih? Iya. Ya dari aku. Ya. Ini kan yang paling Lebih dekat dia juga budaya. ya. Paling beda ya. Iya. Kalau di Bali itu kan kebanyakan Hindu, saya juga Hindu. Jadinya kalau di Bali itu teman-teman saya bilangnya yang non Hindu tuh banyak libur. Karena kan di Bali setiap 15 hari itu ada upacaranya. Oh. Jadi ada liburnya, terus juga setiap ada upacara tuh kita dari setiap sekolah atau kampus dikasih kompensasi untuk libur. Dan budaya di Bali itu kan mungkin lebih kental kan. Jadi saya kalau di sini tuh agak susah juga untuk mencari pura untuk sembahyang. Jadinya masih kaku di sini saya. Tapi teman-teman PMM terus teman-teman di kampus untungnya dan baiknya itu nerima saya gitu. Nggak ada membedakan oh ini satu, ini satu, nggak ada. Itu yang bagus. Jadi gimana? Kalau dari saya gini sih, Mbak. Kalau dari Kalimantan khususnya pasti udah terkenal yang mana Dayak kan. Bener. Nah, itu sering kali muncul di YouTube itu pasti sering muncul. Yang buat saya tertarik itu di situ sih. Bagaimana sih kita ketika dari orang luar ketemu langsung sama penduduk asli di Kalimantan ini seperti apa sih gitu. Itu yang membuat saya tertarik dan juga kayak gimana sih, atau memang dari suku Dayak itu udah keterbelakang atau udah modern atau bagaimana, itu sih yang membuat saya penasaran banget di situ. Ya itu kalau dari suku Dayak mungkin saya sama ya, cuma kalau untuk adat ini kan kita baru ikut yang Erau itu yang Ya. saya Kemarin juga orang ya. Iya. Nah itu Apa ya? tanggapan saya sih luar biasa sih kalau di Jawa, soalnya nggak ada kayak gitu kan. Cuma Iya. yang paling Jawa tuh apa ya? Ya gitu-gitu. Iya. Kayaknya di sini pun ada Jawa banyak dijalankan kayaknya. Iya, Ya. bener. Ya makanya kayak ya yang bikin wahnya itu yang adat-adat itu gitu. Kalau menu makanan masih cocok lah ya di sini. Cocok. Alhamdulillah lidahnya nggak beda jauh Nggak Kak. beda Soalnya jauh. mayoritas ada Jawa juga sih. Oh, iya. Jadi cocok juga lidah kita. Harganya Harganya nggak cocok. Itu gitu. Ya, agak shock ya sebenarnya. Iya, Iya. shocknya kita di harga juga. Tempat
tempat kita kadang 5.000 udah dapat makan sama ST di sini. Wah, 13.000. Iya benar, di sini kayaknya kalau belum 15.000, belum 30.000 Iya. ya. Belum Apa gitu sih ya, ini? belum makan gitu ya. Boleh sambil minum dulu deh. Oh iya iya. Karena kayak dianggurin banget nih properti Ke- kita ya. Apa Kasian, kita kan Mbaknya tahu nggak ada tahu tuh ada ini. apa kepuhunan Ada ya? kota Kepuhunan. kepuhunan. Oh iya. Nggak boleh, ambil. Kepuhunan nih bener. Oh, ya minum lah. Ada sponsornya kah? Enggak. Biar kan Oh, ada sponsornya kantin UMKT. Oh, kan ada cara minumnya itu kan. Harus diperlihatkan kayak gini kan. Oke, lanjut ya. Ada gak sih kira-kira kesulitan waktu berbahasa sih sama berbicara, pokoknya kesulitan berbahasa atau berbicara waktu ngejalanin keseharian di sini gitu? Karena pasti beda banget dong ya. Di sini kadang banyak yang Banjar, banyak yang Kutai gitu kira-kira. Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah masih lancar-lancar aja sih. Soalnya komunikasi di sini juga kebanyakan mayoritas pakai bahasa Indonesia ya. Benar. Nah, dan juga mayoritas juga suku Jawa, jadi enak aja sih ngobrol gitu. Tapi yang bikin kami sulit kalau ketemu kayak dari Banjar Iya, itu kan iya. bahasanya beda banget gitu loh. Iya. Kayak asing banget, ini bicara apa sih gitu lah. Ya, saya juga kalau kemarin waktu belanja beli nasi soto yang di sana itu kan. Ya, ya. Di warung ibu-ibunya bilang gini, ini aja nah kita bingung, nah ini apa gitu kan. Terus ada juga di akhiran pang gitu. Oh iya. Saya bilang boleh diulang bu, kayak itu saya kurang ngerti gitu. Terus ibunya bilang kayak ini, kamu nggak asli Kalimantan kah? Masa kayak gitu aja kamu nggak tahu? Mohon maaf ibu, saya bukan dari sini. Agak marah-marah ibunya. Iya, nggak tahu, jadi kita cuma diam. Iya, kebanyakan di sini ada tambahan nah, pang, kah, apa lagi tuh? Pok. Iya, itu Oh, juga. iya, Oh, tidak iya. tahu ya. Nggak tahu aku. Oh, kalau Habib sendiri ada nggak Kalau kira-kira? aku enggak sih, enggak ada karena di kawasan kos itu mayoritas juga Jawa kita di sana. Jadi orang Aceh nih Kak, jadi cerita nih ya. Iya. Orang-orang Aceh, orang dari luar-luar itu kesini pengen belajar bahasa Kalimantan, bahasa Dayak gitu. Oh. Tapi sekarang kalau ngobrol itu nggih, nggih. Iya, gitu ya. masih. Malah lebih fase bahasa Jawa loh malah di sini tuh. Agak terkontaminasinya malah bahasa Jawa Iya, ya, iya. bukan di Kalimantan. Gimana ini? Sedangkan bahasa Kalimantan sendiri itu yang apa kayak bahasa adatnya itu kayaknya aku belum nemu yang bener-bener Iya. pekatnya. Paling ya itu kayak bahasa Indonesia cuma ada kayak istilah lain kayak Logat-logat Iya. sih, logat yang membedakan. Benar sih. Karena Samarinda juga kebetulan kan banyak orang luarnya kan, jadi Iya. udah di mix dan kebanyakan bahasa Indonesia ya. Jadi Hmm. syukur deh kalau misalnya nggak ada kesulitan ya dalam berbahasa nih Nggak ada. sejauh ini. Iya. Jauh ini tidak ada. Iya. Terus gimana sih cara kalian buat beradaptasi di lingkungan baru ini? Coba dari Mas Laib dulu lah. Adaptasi ya. Kalau saya kebetulan tuh dari kecil memang saya berpindah-pindah gitu. Suka berpindah-pindah. Jadi dari satu lokasi nih dari apa? Dulu pernah juga di pesantren, terus pernah juga di kosan di kampus itu emang sering banget berpindah-pindah. Bahkan saya lebih nyaman ketemu orang baru gitu Kak. Jadi kalau adaptasi begitu, Gampang ya? iya, saking Gampang gampangnya ya. kalau bagi saya. Nomaden ya. Oke, Iya. kan saya jalan-jalan sesuka saya aja itu kayak udah adaptasi sendiri gitu. Oh, oke. Iya. Jadi sebenarnya ini Kalau dari saya sama aja sih sama Mas Labib. Soalnya saya dari kecil juga sering kali kayak beda, katakanlah SD di kota ini, nanti SMP di kota ini, SMA di kota ini, kuliah di kota ini. Jadi beda-beda. Jadi kalau kayak di tempat baru tuh survivalnya udah dapat, tinggal prakteknya aja sih gitu aja. Nah kalau dari saya lebih, kalau saya diem malah saya nggak bisa adaptasi. Jadi kemarin di kelas keperawatan saya ajain cutting-cutting, kan saya masuk di semester 7 juga. Terus di semester 5 juga saya ajak bikin TikTok yuk, bikin konten. Karena kalau diem tuh jadinya nggak bisa bersosialisasi. Iya, benar. Kalau nggak ada berkenalan kan jadinya kita bukan bukan pertukaran juga kan namanya, karena kan kita di sini untuk nyari pengalaman, untuk nyari teman baru, apalagi teman yang berbeda pulau kan keren itu, masuk Instagram, masuk story gitu. Dan itu mahasiswa UMKT ini saya akui luar biasa mereka. Jadi ada mahasiswa tuh waktu mata kuliah emang dosennya nggak nyuruh perkenalan gitu, tapi setelah mata kuliah dosen keluar langsung ditutup pintu, kita Iya. kenalan dulu, kita ayo maju dulu gitu, sampai kita disambut segitunya gitu sama mahasiswa sini. Jadi otomatis kita juga semakin gampang buat adaptasi. Oke, untuk yang terakhir nih, kan kakak-kakak ini tuh dari program PPM yang batch ketiga. Iya. Selanjutnya akan ada yang batch keempat.
ada nggak sih kesan dan pesan yang bisa disampaikan nih buat mahasiswa lain yang mau ikut tapi masih ragu tuh atau kayak masih takut banget nih nanti gimana di pulau lain gitu, ada nggak kira-kira kesan dan pesannya supaya nggak takut dan ragu lagi buat ikutan PMM? Silakan. Ya intinya mah nggak usah takut gak, soalnya nantilah pokoknya jalanin aja, daftar aja, kalau keterima nanti baru ngerasain nyesel kalau nggak jadi ikut tuh, nyeselnya seumur hidup kayaknya. Ini kesempatan satu kali seumur hidup nggak ada kesempatan lain kita kayak gini kan. Jadi ayo kita semangat buat apa, mendaftar mengikuti ke PMM batch keempat. Kalau dari saya sendiri itu saya ambil satu quotes Kak, muda berkelana, tua bercerita. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, masih anak-anak milenial, Gen Z semua, gak usah takut, gak usah ragu untuk ikuti program pertukaran ini. Karena pertama kita pasti ditanggung oleh universitas atau kampus yang menerima kita. Kedua juga kalau urusan dana itu gampang, pemerintah ada. Untuk urusan naik pesawat itu juga enak, kita dibiayai, nggak usah takut. Nanti sampai di bandara juga kita bakal dijemput sama pihak kampus yang menerima. Contoh kayak UMKT kemarin, kita dijemput, dikasih nasi, dikasih jajan. Itu kan dari kita yang capek terus disambut dengan baik, jadinya bad mood itu hilang dan kesan yang bagus itu langsung terlintas di benak kita masing-masing. Jadi gak usah takut, gak usah ragu, terus jangan menyempatkan atau melewatkan kesempatan yang ada untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa batch keempat nanti. Kalau dari saya sendiri apa ya sih? Minum dulu nggak? Aku juga bingung, ini semuanya udah disampaikan sama Mas Labib sama si Mbak De ya. Jadi Dapat kalau inspirasi. dari saya sendiri mungkin persiapan aja sih ya. Persiapan yang perlu kita siapkan ketika mau mengikuti program PMM batch keempat itu yang pertama adalah di mental, yang kedua kesehatan sih. Dua ini yang paling penting menurutku. Soalnya ketika kita survive di tempat baru, kalau mental kita nggak kuat pasti kita akan down dan nanti akan masuk ke dalam kesehatan kita. Kalau mental kita udah kena, mindset kita pasti akan berubah gitu. Nanti kesehatan juga akan terganggu di situ. Di situ sih yang paling penting, mental sama kesehatan. Itu saja sih ya. Berarti bisa dikonklusikan bahwa kitanya harus siap-siap mental dulu ya pertama. Terus jangan takut. Pokoknya hadapi aja lah, jalanin dulu aja ya kalau Bib ya. Iya. Bener. Kayak tadi yang kakak bilang, muda berkelana, tua bercerita. Bener tuh. Jadi guys jangan takut untuk ikutan PMM batch keempat nanti. Mungkin untuk hari ini sekian aja buat UMK Talks hari ini. Makasih banyak untuk kakak-kakak yang udah bersedia hadir di hari ini. Dan sampai jumpa di UMK Talks selanjutnya. Tudung.